Mengingat dari harga pangan, rempah-rempah, kebutuhan rumah tangga setiap hari selalu naik ya. Malah cari duit juga rasanya sulit sekali. Daripada kita bingung, kalau ada lahan nganggur di pekarangan rumah, mungkin di halaman atau mungkin di belakang rumah, lebih baik kita tanami tanaman yang bermanfaat. Karena juga mengingat harga sayur mayur ataupun rempah-rempah juga buah-buahan itu selalu harganya tinggi. Jadi kita harus mengandalkan kreativitas supaya bisa membantu taraf ekonomi kita. Salah satunya ini kayak aku ya, lihat aku tanami pepaya. Ini jenis pepaya Bangkok Thailand. Dan terus ini aku tanami juga pohon singkong, daun ubi jalar, terus kemudian juga nih aku menanam rimpang. Nah, di sini rimpang ini ada beberapa jenis, ada seperti ini buat teman-teman ya yang belum tahu daun jahe itu seperti apa, memanjang seperti ini. Ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, dan juga ada lengkuas. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial ringan bagaimana cara berbudidaya menanam tanaman jahe. Kalaupun nggak ada pekarangan, bisa ditanam di dalam polybag. Untuk menghasilkan rimpang jahe supaya panen melimpah, ini tentu ada triknya ya, seperti yang saya lakukan. Lihat ini, betapa ini pohonnya sangat rimbun sekali. Padahal ini belum lama ini saya menanam ya. Ini tangan saya sampai mau ke dalam sana aja sudah sulit sekali ya. Nah, mula-mula kita harus menggemburkan tanah terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu berapa kedalaman mengolah tanah untuk ditanami rimpang, tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan sebagainya itu ya, kedalamannya ini cukup 30 cm saja sudah memadai bagi tanaman rimpang khususnya ya. Jadi beda menanam rimpang dengan menanam seperti singkong atau ubi kayu, itu beda. Jadi ini cukup 30 cm saja. Nah, langkah pertama kita harus mencangkul tanahnya seperti ini dan lalu kemudian berikan pupuk dari limbah rumah tangga yang sudah dibakar ya. Jadi kayak bakaran sampah lah katakanlah gitu kasarannya. Dan bisa juga kalau mau mencampurkan kotoran ternak, bisa sapi, kambing, ataupun kotoran ayam. Kenapa harus menggunakan kotoran untuk tanaman rimpang atau menggunakan pupuk? Supaya yang pertama, kita harus tahu dulu jenis tanaman jahe ini adalah tanaman yang menyukai kelembapan. Nah, jadi keberhasilan itu semuanya bertumpu pada faktor media tanam. Nah, untuk menciptakan media tanam yang tetap selalu gembur dan dapat menjaga tingkat kelembapan seperti ini ya, walaupun di luarnya tampak kering kalau di sini, dalamnya pun masih lembab. Nah, ini semua berkat saya mencampurkan pupuk dari yang sudah saya paparkan tadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu supaya nanti tanahnya ini tetap selalu gembur dan kadar airnya ini dia akan bisa menjaga tingkat kelembapannya. Mengingat dari seluruh tanaman rimpang yang saya sebutkan tadi sangat menyukai tekstur tanah yang lembab. Dan rahasia sangat penting, mau menanam tanaman jenis jahe ataupun rimpang yang lainnya, sebaiknya jangan di media tanam yang baru saja kita olah. Karena nanti pertumbuhannya akan lama. Percaya atau tidak percaya, itulah yang terjadi. Jadi biarkan dulu tanahnya ini terlerai, jangan langsung kita berikan bibit. Nah, ketika dia sudah muncul rumput-rumput seperti ini, kita baru bisa menggemburkannya kembali, supaya nanti kita bisa menaruh bibit rimpang yang akan kita tanam. Teknik menanam jahe, ini banyak sekali yang salah paham ya, yang nggak tahu ya. Jahe ataupun kunyit, jadi cara nanamnya itu jangan ditimbun secara menyeluruh. Nanti dia akan sulit untuk menembus media tanam itu. Jadi kita cukup, seperti ini saja. Sebagian kita pendam dan ada yang harus kita perlihatkan seperti ini. Yang penting dari tepi-tepinya ini keuruk semuanya. Setelah itu lakukan penyiraman. Karena pertumbuhannya ini dia akan dipicu oleh tingkat kelembapan tanah itu. Kemudian setelah jahe tumbuh seperti ini ya, lalu kita lakukan penimbunan secara menyeluruh. Itulah teknik yang benar.
Nah, kemarin itu ada orang menanam jahe di pendam, apalagi mendamnya agak dalam, ya susah dia, bahkan bisa dia nanti bablas membusuk dan akhirnya mati gitu ya. Nah, di usia seperti ini tetaplah harus menjaga tingkat kegemburan juga kelembapan tanah. Kalau ada gulma-gulma, rumput-rumput di sampingnya harus segera dibersihkan. Nah, di sini saya akan memberikan trik yang sangat penting sekali. Bagaimana supaya nanti jahe kita ini memiliki rimpang yang melimpah. Nih, seperti ini ya. Di usia 2 bulan, media tanam ini rata-rata sudah mengalami pemadatan. Maka dari itu kita harus melakukan sebuah penggemburan tanah kembali. Dan kita lihat seperti ini, kita cangkul ya, kita cangkul atau kita bisa menimbun di sekitar areal akar ini dengan menggunakan media tanam yang ada di sekelilingnya. Pupuk yang pas untuk tanaman jenis rimpang-rimpangan. Nih saya sebutkan ya. Jadi kalau mau mupuk, teman-teman ini kalau bisa usianya ini sudah lebih dari 2 bulan, baru kita lakukan pemupukan. Apalagi kalau mupuknya ini pakai apa, bahan-bahan dari kotoran ternak kan agak panas ya. Jenis pupuk yang pas yaitu tadi kotoran ternak. Yang kedua adalah pakai bekas bakaran limbah rumah tangga ya, seperti bekas sayur-sayuran, pokoknya limbah-limbah makanan kayak gitu ya, yang sudah bercampur dengan sampah kemudian dibakar. Dan yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan sekam. Jadi kalau kita mau mencampurkan sekam, jangan sampai kita menggunakan sekam mentah. Karena kenapa? Sekam mentah itu kan terkadang masih bercampur dengan padi. Nanti akhirnya bisa tumbuh dan dia berebut makanan. Nah, di samping itu, sekam mentah itu bisa memicu dari faktor penjamuran. Jadi dalam jumlah besar, menanam rimpang itu tidak cocok kita pupuk menggunakan sekam. Karena sekam ini berfungsi untuk kompos ya. Dia untuk perlindungan agar tanah ini bisa tetap selalu gembur. Dan kalau misalkan untuk menjaga kelembapan, sekam sendiri kalau dibanding dengan bekas bakaran limbah rumah tangga tentu akan lebih berkualitas bekas bakaran limbah rumah tangga. Jadi lebih baik hindari sekam lah, lebih baik gunakanlah pupuk-pupuk seperti kotoran ternak ataupun bekas bakaran limbah rumah tangga. Jika ingin menggunakan sekam, sebaiknya sekam yang sudah dibakar. Itu artinya akan terbebas dari penjamuran. Sehingga nanti dalam kurun waktu lama ini tidak memicu masalah di kemudian hari. Karena ya jamur ini benar-benar bisa menjadi momok bagi semua tanaman. Nilai kandungan positif sekam ya, ini dalam kurun waktu lama, bisa dikatakan sekam ini bisa menjadi bakteria fotosintesis, cadangan makanan untuk prospek beberapa waktu mendatang. Tapi juga kalau kita tidak mencermati benar-benar, ini bisa menimbulkan masalah yang signifikan bagi tanaman rimpang kita. Baiklah teman-teman, demikianlah sebuah tutorial ringan yang bisa kita lakukan ya. Untuk tanaman rimpang ini yang paling mudah berkembang sebetulnya seperti temulawak dan juga kunyit. Jadi digeletakin gitu aja di dalam polybag atau di ember bekas, di bekas kaleng cat, itu pasti akan memunculkan rimpang dengan catatan ada 2 hal. Yang pertama, tekstur media tanam harus tetap selalu gembur sampai dia masa panen. Dan yang kedua adalah tingkat kelembapan. Jadi mineral kadar airnya itu harus keadaannya selalu lembab sampai dia menjelang masa panen. Nah, kunci keberhasilan berbudidaya, menanam tanaman rimpang adalah 2 hal tersebut. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Terima kasih.